Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 63-64. Alasan mengapa dia memberi Ye Guan gulungan teleportasi acak bukan karena 300.000 kristal emas. Dia ingin Ye Guan berhutang budi padanya. Orang-orang terbawah ingin mengubah nasibnya. Selain kerja keras, mereka juga butuh peluang. Ada dua jenis peluang. Yang pertama adalah keberuntungan dan menemukan peluang. Yang kedua adalah menciptakan peluang itu sendiri. Jika Ye Guan tidak mati hari ini dan bangkit di masa depan, maka bantuan ini tidak dapat diukur hanya dengan 300.000 kristal emas. Si Moya tidak memiliki latar belakang atau latar belakang, jadi dia hanya bisa menciptakan peluang sendiri. Jika berhasil, dia akan memiliki satu koneksi lagi di masa depan. Jika dia gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Begitu Ye Guan meninggalkan pavilion Xiambao, hampir 100 aura menakutkan langsung menguncinya. Ye Guan tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan gulungan teleportasi acak. Ledakan, waktu dan ruang terdistorsi, dan Ye Guan menghilang seketika. Sombong, raungan tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, sebuah tangan raksasa tiba-tiba menghancurkan tempat Ye Guan berdiri. Namun, saat ini, Ye Guan Ren telah menghilang. Pada saat ini, Ao Tian muncul di lapangan. Wajahnya sangat jelek. Dia menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang galak, "Gulungan teleportasi acak, kejar mereka secara terpisah." Gemetar, menghilang di tempatnya, di sekeliling. Orang-orang kuat dari klan naga sejati juga melarikan diri ke sekeliling. Pengejaran dimulai, di suatu tempat di pegunungan. Ye Guan berlari dengan liar. Dia berjalan tanpa pedang. Sekarang dia memegang pedang. Dia adalah sasaran hidup. Di pegunungan yang luas, Ye Guan berlari dengan liar dengan ekspresi serius. "Tuan Ta, berapa banyak napas yang ada sekarang?" Xiao Ta berkata, "Lebih dari 200. Mata Ye Guan sedikit menyipit. "Sial, apakah klan naga sejati gila? Dia sangat kejam saat pertama kali datang." Xiao Ta bertanya, "Apakah kamu akan kembali ke Daomen?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak, jika kamu kembali sekarang, kamu akan menyakiti tuan dan kakak perempuan." Xiao Ta tanpa sadar berkata, "Panggil seseorang." Tiba-tiba terdiam. "Salah, rutinitas ini salah. Ini bukan masa lalu." Ye Guan sedikit mengernyit. "Panggil seseorang, panggil siapa?" Xiao Ta berkata, "Maksudku, jika kamu tidak meminta bantuan tuanmu, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. "Percepat." Xiao Ta sedikit bingung. Pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba terdengar. "Menurutmu apa yang akan dia lakukan?" Xiao Ta berkata. Dengan sungguh-sungguh, menurut rutinitas lama, itu adalah menelepon orang. Xiao Ta berkata, "Mari kita lihat." Di pegunungan, Ye Guan berlari jauh. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri sejauh ratusan mil. Tetapi arahnya mengarah ke pavilion Xiambao. Dia kembali lagi di pavilion Xiambao. Ketika Moya melihat Ye Guan, dia tercengang. Ye Guan berkata langsung, "Nona Moya, silakan gunakan susunan teleportasi pavilion Xiambao."
Moya memandang ke arah Ye Guan. Di mana Anda ingin berteleportasi? Ye Guan membungkuk dan berbisik di telinga Moya. Mata Moya tiba-tiba menyusut. Kamu? Ye Guan menatap Moya, cepat. Setelah Moya terdiam beberapa saat, dia berkata, ikut aku. Sesampainya di susunan teleportasi, dia menunjuk ke titik teleportasi. Apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk. Dia langsung memasuki susunan teleportasi, dan kemudian mengepalkan tinjunya ke arah Moya. Nona Mo, terima kasih. Dan susunan teleportasi diaktifkan, dia menghilang langsung dari tempatnya berada. Di tempat yang sama, Moya berbisik, gila, kemana Ye Guan pergi? Dunia naga sejati, semua orang kuat dari klan naga sejati mengejarnya. Tapi bukan saja dia tidak melarikan diri, dia sebenarnya ingin pergi ke alam naga sejati. Terlalu gila, alam naga sejati. Ketika Ye Guan datang ke alam naga sejati, ada kurang dari 100 naga sejati di seluruh alam naga sejati. Kapasitas reproduksi klan naga sangat buruk. Pada puncaknya, hanya ada lebih dari 300 naga sejati. Sekarang, hanya ada sekitar 200 naga di seluruh klan. Untuk membunuh Ye Guan, mereka mengirim 100 naga asli, dan semuanya adalah naga dewasa. Tentu saja, wajah Ye Guan tidak terlalu bagus. Alasan mengapa mereka melakukan tindakan besar bukan hanya untuk menghadapi Ye Guan, tetapi juga biksu Tao. Bunuh Ye Guan, hancurkan gerbang Tao, inilah tujuan sebenarnya mereka. Sedangkan untuk keluarga Ye, begitu Ye Guan meninggal, akan mudah untuk membunuh seluruh keluarga Ye. Setelah Ye Guan datang ke alam naga sejati, dia tidak bertindak secara terbuka dan terbuka. Sebaliknya, dia menyelinap langsung ke alam naga sejati dengan diam-diam. Karena Master Menara membantu menyembunyikan auranya, Ye Guan dengan mudah memasuki alam naga sejati. Klan naga sejati tidak membangun kota, hanya pegunungan tinggi dan punggung bukit yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka tinggal di pegunungan dan punggung bukit yang tinggi ini. Kamu melihat sekeliling, lalu menyelam menuju puncak gunung tertinggi. Di dalam menara kecil berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat berani. Suara misterius itu berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan yang sebaliknya. Saya pernah nyali. Haha, Xiaota berkata dengan lembut. Mari kita lihat bagaimana dia beroperasi. Segera, Ye Guan tiba di gunung tertinggi, dan dia melihat sebuah gua besar. Sarang naga, Ye Guan langsung menyelam. Segera, dia mencapai titik terdalam. Ketika dia mencapai titik terdalam, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Telur naga, mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada nafas di sekitarnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan semua telur naga. Pada saat ini, auman naga tiba-tiba datang dari luar gua. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Tidak perlu lagi bersembunyi. Mata Ye Guan berkilat marah. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan pedangnya terangkat ke langit, tertawa. Atap gua retak terbuka, dan Ye Guan bergegas keluar. Pada saat ini, seekor naga asli bergegas ke arahnya, dan kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan ruang dan waktu. Melihat naga asli menyerbu ke arahnya, Ye Guan memegang pedang Xingdao erat-erat di tangan kanannya. Tiba-tiba,
dia menghilang dari tempatnya. Tertawa, cahaya pedang menembus lapangan. Pembunuhan instan dengan satu pedang, tertawa. Kepala naga asli langsung terkoyak oleh cahaya pedang. Cahaya pedang itu langsung masuk dan langsung merobek seluruh tubuh besar naga asli. Saat ini, Ye Guan telah muncul di belakang Zhenlong. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang Xingdao terbang kembali ke tangannya. Melihat naga asli jatuh di belakangnya, Ye melihat pedang Xingdao di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ta, pedang ini sangat kuat. Hanya dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk menghancurkan pertahanan naga asli ini dengan mudah." Namun, naga asli sama rapuhnya seperti kertas di depan pedang berjalan ini. Pada saat ini, naga asli lainnya bergegas mendekat, dan di belakang naga asli ini, ada lusinan naga asli. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan berkilat marah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Satu pedang menentukan hidup dan mati, tertawa. Pedang itu berkilat, di kejauhan, kepala naga asli terkoyak oleh cahaya pedang, dan saat berikutnya, Ye Guan sudah bergegas menuju naga asli yang tersisa. Dia tidak lari, karena dia percaya pada kekuatan dan kecepatannya sendiri. Setelah membunuh naga sejati dengan satu pedang, orang lain muncul di depan naga sejati lainnya. Pada saat ini, pedang Xingdao tiba-tiba terbang ke tangannya, dan dia memegang pedang itu dan menebas ke depan. Cahaya pedang itu seperti air terjun, tertawa. Dengan serangan pedang ini, kepala naga asli di depannya terbelah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Pada saat ini, Ye Guan telah menghilang dari tempatnya, dan cahaya pedang lain menyala lebih dari 10 kaki jauhnya. Segera, pemandangan mengerikan muncul di langit. Serangkaian oman naga yang melengking bergema, dan naga asli terus berjatuhan dari langit dengan darah. Pembantaian ini adalah pembantaian, pertahanan yang dibanggakan oleh naga asli ini rentan terhadap kecepatan dan pedang berjalan Ye Guan. Tentu saja, alasan utamanya adalah orang-orang kuat dari klan naga sejati semuanya ada di luar. Segera, Ye Guan telah membunuh lebih dari 30 naga asli, dan naga asli yang tersisa akhirnya ketakutan. Mereka tidak lagi bergegas maju satu demi satu, tetapi berbalik dan melarikan diri. Ye Guan sangat tenang. Dia tidak mengejar mereka, tapi menyingkirkan mayat naga asli, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit dengan pedangnya. Di lapangan, naga-naga sejati itu saling memandang dengan bingung. Di suatu tempat jauh di dalam pegunungan, Ao Tian tiba-tiba berhenti. Waktu dan ruang di depannya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, matanya melebar dan dia meraung, "Ye Guan." Boom! Begitu suara itu jatuh, kekuatan naga yang menakutkan menyapu seluruh langit dalam sekejap, dan ruang di lapangan langsung beriak, yang sangat menakutkan. Para naga bingung. Kembali ke klan, Ao Tian tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di ujung langit. Ketika Ao Tian dan naga lainnya kembali ke alam naga sejati, semua naga mengaum bersama. Amarah, seluruh klan naga sejati marah. Lebih dari 30 naga sejati dibunuh oleh Ye Guan di klan naga sejati. Tidak hanya itu, semua telur naga dari klan naga sejati juga dicuri oleh Ye Guan. Tidak, itu direnggut, malu, sayang sekali. Di lapangan, mata Ao Tian merah padam,
dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya sama nyatanya dengan kenyataan. Kali ini, klan naga sejati menderita kerugian besar, dan wajah mereka hilang sama sekali. Di lapangan, semua naga asli sangat marah hingga mereka dengan cepat menjadi gila. Ao Tian tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Periksa keberadaan orang ini dan minta Pavilion Xiambao membantu mencari tahu. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Di lapangan, semua naga asli tampak ganas dan mengaum serempak. Segera, apa yang dilakukan Ye Guan di klan naga sejati langsung menyebar ke seluruh dunia tengah Tiongkok. Dalam sekejap, nama Ye Guan diketahui semua orang di Tiongkok. Bunuh klan naga sejati, tapi Ye Guan telah menembus alam langit. Banyak orang menyatakan ketidakpercayaannya, apakah naga sejati begitu mudah untuk dibunuh? Saya khawatir itu bukan naga bibrida, bukan? Kampus utama Akademi Guangxuan, di halaman di suatu tempat, seorang lelaki tua berambut putih sedang berbaring di kursi malas, dengan sebuah buku kuno tergantung di depannya. Orang ini tidak lain adalah Lu Chowen, kepala Akademi Guangxuan. Itu juga salah satu dari 12 langit-langit di dunia tengah Tiongkok. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di samping Lu Chowen, dan dia berbisik. Lu Chowen meletakkan buku kuno itu. Setelah hening beberapa saat, dia berbisik, apakah itu hanya alam pemecah langit? Orang tua berbaju hitam itu mengangguk. Tepat. Lu Chowen bertanya lagi, apakah ada orang yang bisa tolong, misalnya, seorang biksu tahu? Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Setelah Lu Chowen terdiam lama, dia berkata dengan lembut, Akademi Guangxuan telah kehilangan bakat yang bagus. Lu Chowen perlahan menutup matanya. Yuan Gu bertemu orang ini di dunia bawah hari itu, tapi dia tidak memenangkannya. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan cepat, dia seharusnya mengkhawatirkan klan naga sejati. Bodoh, Lu Chowen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Apa yang salah dengan seorang jenius yang membunuh 2 naga? Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, dan Anjia. Anjia, setelah Lu Chowen terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dengan suara rendah, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena itu adalah Anjia, tentu saja dia tidak bisa mempertahankan kejeniusan ini. Dia ingin pergi dan memenangkan hati Ye Guan secara pribadi. Tetapi ketika dia memikirkan Anjia, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sungguh tidak bijaksana dan tidak pantas menyinggung keluargaan karena seorang jenius. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaannya demi seorang pendekar pedang muda yang memiliki bakat. Tidak mudah untuk menjadi kepala Akademi Guangxuan. Suku Senge, ketika Li Yun, pemimpin suku Senge, mengetahui tentang pembantaian Ye Guan di alam naga sejati, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sangat berani, Li Yun segera memanggil semua orang kuat dari klan Senge. Dia merasa masalah ini sangat serius hingga mempengaruhi masa depan klan Senge. Semua orang di aula terkejut setelah mendengar berita itu. Menembus langit dan memasuki alam naga asli dan membantai puluhan naga asli sungguh keterlaluan. Li Yun melirik semua orang yang hadir, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, klan saya telah menolak putra ini sebelumnya dan bersatu dengan klan naga sejati untuk mengepung dan membunuhnya.
Putra ini pasti mengingat hal ini di dalam hatinya. Jika dia diizinkan untuk bangkit, dia akan membalas dendam di masa depan. Akulah klan Dewa Ge. Semua orang diam dan tampak serius. Pada saat ini, Li Ku, tetua suku Senge, tiba-tiba berkata, "Saya pikir kita tidak berada pada titik hidup dan mati bersamanya. Orang ini adalah monster, dan orang-orang di belakangnya mungkin memiliki banyak hal. Dari latar belakang, sangat tidak bijaksana untuk terus bertarung dengannya. Saya disarankan agar kita menunggu dan melihat saja. Jika dia bertahan dan dapat terus berkembang, kami akan menunjukkan kebaikan kami padanya dan menyelesaikan dendam masa lalu." Mendengar ini, beberapa orang mengangguk setuju. Tapi Li Yun menggelengkan kepalanya. Jika kita menunggu dan melihat apa yang dipikirkan klan naga sejati, jangan lupa, kita sekarang bersekutu dengan klan naga sejati. Selanjutnya, jika orang ini bertekad untuk membalas, dia akan menyelesaikan masalah lama setelah dia bangkit di masa depan. Pada saat itu, bagaimana dengan klan Senge kita? Semua orang sedikit mengernyit dengan kekhawatiran di mata mereka. Li Yun melanjutkan, "Saran saya adalah segera mengorganisir orang-orang kuat dan bekerja sama dengan klan naga sejati untuk membunuh mereka." Tetua Agung ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Apakah Anda ingin meminta instruksi dari leluhur? Para leluhur berpengetahuan luas dan mungkin bisa mengetahui kultivator pedang misterius di belakang Ye Guan. Nenek moyang secara alami adalah pemimpin klan Senge yang paling menakjubkan, Li Ge. Karena kepintaran Li Ge dia menaiki kapal ahli pedang manusia. Oleh karena itu, klan Senge mampu bangkit sepenuhnya. Siapapun yang berkontribusi paling banyak pada keluarga akan difoto di depan silsilah keluarga." Dan kini, dalam silsilah klan Senge, Li Ge menduduki peringkat pertama. Mendengar perkataan Tetua Agung, Li Yun menggelengkan kepalanya sedikit. "Mengapa kamu perlu meminta petunjuk leluhur tentang masalah sepele seperti itu? Terlebih lagi, pedang abadi di belakang Ye Guan hanyalah pedang besar abadi. Tanpa leluhur, aku, klan Senge, bisa menghancurkannya." Mendengar ini, Tetua Agung ragu-ragu sejenak, dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Jadi, setelah beberapa saat, klan Senge juga mengirimkan orang kuat mereka sendiri untuk melacak keberadaan Ye Guan. Klan Li. Setelah Li Yungang dari klan Li mengetahui tentang alam naga sejati, dia tidak berbicara dan hanya menghela nafas dengan suara rendah. "Sayang sekali, sungguh disayangkan, Ye Guan telah mengunjungi klan Li hari itu. Jika Ye Guan diizinkan bergabung dengan klan Li." Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Untungnya bagi klan naga sejati, keluarga Li benar-benar tidak mampu menyinggung raksasa seperti keluarga An. Meski sayang, saya tidak menyesalinya, karena Li Banzi telah mengirimkan kabar bahwa generasi baru orang-orang yang ditakdirkan akan muncul. Jika ditemukan, klan Li harus mengikuti mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Klan Li kini telah mencapai puncaknya saat ini. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, mereka hanya dapat mengikuti generasi baru orang-orang yang memiliki takdir. Jika generasi baru bisa mengikuti takdir, maka klan Li akan memiliki peluang besar untuk memasuki aula utama Akademi Zuxuan dan menjadi bangsawan baru. Dan Ye Guan ini jelas bukan manusia takdir. Bagaimana bisa ada orang yang ditakdirkan begitu sengsara? Pintu, di aula,
Ketika Biksu Zaidao mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Ye Guan di alam naga sejati, dia berhenti makan dan minum. Di depan Biksu Dao, wajah Nanling Yi penuh dengan kekhawatiran. "Guru, apakah adik junior akan baik-baik saja?" Biksu Dao memandang Nanling Yi. "Saya tidak tahu apakah dia akan baik-baik saja. Tetapi saya yakin sesuatu akan terjadi padamu, Guru." Nanling satu persatu berkata dengan tenang, "Guru, menurut saya adik laki-laki itu melakukan hal yang benar." Biksu Dao memandang Nanling Yi, dan Nanling berkata dengan serius, "Membunuh seseorang bukanlah suatu kerugian. Membunuh dua orang adalah suatu keuntungan, bukan?" Biksu Tao berkata dengan rendah, menghela nafas dan tersenyum pahit. "Setelah membunuh begitu banyak naga sejati, klan naga sejati pasti tidak akan menyerah. Ini adalah pertikaian berdarah. Yang paling penting adalah Ye Guan juga mencuri telur naga orang lain. Ini terlalu kejam, tahukah Anda? Reproduksi keluarga naga sejati sudah sangat rendah, dan sekarang, dia telah mencuri telur naga orang lain." Biksu Tao itu menghela nafas lagi, lalu berdiri, "Nak, turun gunung dan bersembunyi." Nanling satu persatu dia berkedip dan berkata, "Oke." Bukan karena dia tidak baik, tapi dia mengerti bahwa dia tidak bisa membantu sama sekali saat menghadapi klan naga sejati. "Jika kamu tinggal di sini, kamu hanya akan menjadi beban bagi adik laki-laki dan tuanmu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, minggir saja. Anda tidak bisa menjadi rekan setim babi." Di aula, Biksu Tao itu berbalik dan melihat ke meja dupa di depannya. Ada potret yang dimutilasi tergantung di sana, hanya dengan tubuh bagian bawah dan tanpa tubuh bagian atas. Di tangan kanan potret ini, ada sebuah pena. Dikatakan bahwa dia adalah pendiri Taoisme. Setelah Biksu Tao itu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Guru, tolong lindungi sekte Tao saya. Sekte Tao saya benar-benar dalam kesulitan. Jika Anda tidak melindungi kami akan benar-benar menghancurkan sekte tersebut." Dia berbalik dan pergi. Karena Ye Guan adalah murid Biksu Tao, dia harus mengendalikannya sampai akhir. Astaga, seperti yang Ye Guan katakan, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalahkan saja dia dulu lalu bicara. Lakukan saja. Di pegunungan yang luas, Ye Guan bersembunyi di hutan lebat. Dia duduk bersila di tanah, dengan panik menyerap kristal emas. Sekarang, dia memiliki lebih dari 800.000 kristal emas, sangat bangga. Selain itu, ada hampir 40 mayat naga asli. Jika Anda menjualnya, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Tahukah Anda, ramuan dalam dari naga sejati ini masih ada di dalam tubuh? Alasan mengapa dia tidak menggalinya adalah karena akan lebih berharga jika menjualnya secara keseluruhan. Setelah sekian lama, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan panci besi dan mulai merebus naga itu. Selama ini, dia makan daging naga setiap hari. Itu bisa memperkuat tubuh Anda, dan yang dia minum adalah darah naga. Darah naga juga bisa menguatkan tubuh. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Mata Ye Guan sedikit menyipit. Jika tebakanku benar, klan naga sejati pasti akan mencariku seperti orang gila. Xiao Ta berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melawan mereka."
Ye Guan mengangguk sedikit. Ya, jadi, aku tidak bisa melawan mereka dengan keras. Aku ingin bermain kotor. Xiao Ta sedikit penasaran. Bagaimana untuk bermain? Kata Ye Guan. Guamping berkata, serangan diam-diam, pembunuhan. Xiao Ta terdiam. Mata Ye Guan dingin. Pertama, aku bisa membalaskan dendam Xiao Jia. Dan kedua, aku bisa meningkatkan kekuatanku. Xiao Ta berkata, apakah kamu punya rencana? Ye Guan mengangguk. Tuan Ta, katakan padaku, apakah naga sejati mengira aku akan kembali? Xiao Ta terdiam sejenak, lalu berkata, kamu galak. Ye Guan berdiri, langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang di kejauhan. Ao Tian datang ke Yuecheng. Yuecheng adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Tiongkok. Kota ini sangat makmur dengan populasi lebih dari 100 juta. Dia datang langsung ke Paviliun Xiambao, karena informasi di Paviliun Xiambao hampir sebanding dengan Akademi Guangxuan. Di Paviliun Xiambao, orang yang menerima Ao Tian adalah Chen Tiao, manajer Paviliun Xiambao di Yuecheng. Chen Tiao tersenyum tipis. Kepala klan Ao Tian ada di sini. Tapi untuk Ye Guan, Chen Tiao menggelengkan kepalanya. Kepala klan Ao Tian, Paviliun Xiambao kami tidak berpartisipasi dalam hal-hal umum ini. Ao Tian menatap Chen Tiao, lalu mengeluarkan cincin Nai dan menyerahkannya kepada Chen Tiao. Chen Tiao melihatnya dan melihat ada 1/2 juta kristal emas di dalam cincin itu. Chen Tiao tertawa kecil, lalu berkata, kepala klan Ao Tian, apa maksudmu? Ao Tian berkata dengan tenang, saya hanya ingin berteman dengan manajer Chen. Chen Tiao berkata sambil tersenyum, asal-usulnya Tuan Muda Ye Guan ini tidak sederhana. Ao Tian sedikit mengernyit, tidak sederhana. Chen Tiao mengangguk. Paviliun Xiambao saya telah menyelidiki pedang besar abadi di belakang orang ini sebelumnya. Tetapi dia belum ditemukan. Bahkan milik saya Paviliun Xiambao. Itu tidak mudah, Ao Tian mencibir. Jadi kenapa? Dia hanya pendekar pedang yang hebat. Jika dia berani muncul, aku, klan naga sejati, akan menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jarinya, bersambung.